Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Santi Santi Om. Kembali bersama saya Gus Legend atau Satrio Penegasiati. Di sore hari ini saya akan sebelum ceritakan sejarah pengungkapan bahwa sejarah pada cerita kerajaan Singosari dan Majapahit itu yang sudah membahana dan bahkan hampir seluruh masyarakat Indonesia tahu itu ternyata penyimpangan sejarah. Ini sebagai catatan bahwa sejarah yang benar itu begini. Setelah kerajaan Kediri berdiri, maka dilanjutkan dengan kerajaan Majapahit. Yang artinya bahwa kerajaan Daha itu dijatuhkan oleh Kadipaten Singosari adalah awal pendirian kerajaan Majapahit, yaitu Raja Majapahit sendiri itu didirikan dari awal Padepokan Mojolangu, ya, yang dulu dalam cerita Maja adalah pahit. Terus itu adalah ternyata komiknya sebuah sejarah yang sudah jadi pedoman bahkan. Oleh karena itu saya luruskan, saya implementasikan untuk agar kita sadar bahwa sejarah itu kadang penulisnya ya referensi karena mungkin ada tunggangan-tunggangan ya. Yang jelas Tunggul Amentung punya putra itu namanya Raden Wijaya atau Prabu Brawijaya Cokroamurti Nalabuwana. Raden Wijaya punya putra namanya Joko Lawung yang menggantikan itu menjadi Prabu Brawijaya Cokroamurti Nalabuwana Dwi Asmara. Karena dia tidak punya keturunan dengan Dewi Suhita, maka dia bertapa untuk mencari wangsit, karena wangsitnya kamu kalau ingin punya anak harus bertapa dulu di Gunung Arjuna. Akhirnya kerajaan ditinggal dan istrinya ditinggal, dia bertapa. Lah sebelum dia berangkat bertapa, tabuk kepemimpinan kerajaan diberikan pada adiknya, yaitu Minak Piungan atau Prabu Brawijaya Trimurti Nalabuwana, gitu ya. Selanjutnya akhirnya Joko Lawung sudah punya anak besar, umur 17 tahun, dia minta ke Raja Majapahit untuk diwisuda, gitu ya. Diwisuda anaknya tadi itu karena ya itu namanya Brongko Lawung, minta diwisuda dengan gelar Pangeran Anom Brawijaya Cokroamurti Nalabuwana Dwi Asmara Hayamuruk. Nah nanti akhirnya pada usia 25 tahun itu dia akan menjabat jadi Raja Majapahit yang keempat. Nah Raja Majapahit yang keempat punya putra yang melanjutkan, yaitu Jayaprakolo atau Prabu Brawijaya Trimurti Nalabuwana. Ya itu ya. Jadi sejarah itu perlu ada koreksi buat sahabat-sahabat pendengar, agar kita ya tidak menelan mentah sebuah sejarah buku itu. Jadi kita teliti terus referensinya, buku ini ditulis berdasarkan apa gitu kan. Sementara kalau itu sudah rekayasa dari pihak luar, buku itu tidak ada riset dan penelitian, tidak ada kekritisan, langsung kita baca, kita pahami, dampaknya akan membuat sebuah pemikiran dan wawasan kita ya yang kita ketahui. Makanya terjadi perdebatan di dunia ini karena literatur buku yang dia baca atau sejarah atau kitab apapun juga itu yang kadang penulisnya ya
ini dipengaruhi. Makanya di dalam membaca pustaka atau apapun juga dalam teori spiritual bumi Nusantara itu harus medi dulu. Wahai cahaya di atas cahaya, wahai Tuhan yang Maha Kuasa, wahai Sang Maha Tahu di atas ketahuan, wahai Sang Maha Gaib pengetahuan di atas kegaiban, wahai Zat yang mengetahui sesungguhnya kebenaran sebuah buku, saya mohon apabila buku atau kitab ini yang saya baca ini penulisnya mempunyai niat-niat politik atau niat doktrinitas terhadap orang, bukan sekedar pengetahuan dan sejarah yang benar, maka saya mohon untuk diberitahu. Dengan sendirinya maka kita akan sedikit banyak kalau itu tiap hari dibaca dengan bahasa apapun juga akan tercapai lah. Itu aja, nanti sekelumit cerita nanti saya lanjutkan cerita itu. Artinya sekelumit cerita bahwa Joko Lawung ketika memasarkan jabatan selaku Prabu Brawijaya yang kedua kepada adiknya Brawijaya yang ketiga, itu karena dia mengisti meminta sasmitaning gaib untuk anak turunannya yang melanjutkan kepemimpinannya. Nah, sehingga dia dapat wangsit untuk bertapa di Gunung Arjuna. Dewi Swita terlonta-lonta ditinggal. Sehingga ketika dia bertapa dalam wangsit, kamu bisa mempunyai anak ketika nanti ketemu salah satu resi yang datang di Gunung Arjuna itu. Resi itu juga dapat wangsit pada dasarnya. Resi perempuan ya, resi itu perempuan biasanya. Gitu ya. Resi itu kalau dalam bahasa Jawa itu perempuan pengertiannya. Gitu. Empu laki-laki gitu ya. Kalau orang-orang spiritual di zaman itu, zaman kerajaan itu. Jadi pada saat dia sudah sama-sama dapat wangsitnya bahwa nanti kamu punya calon suami dari dia berada di gunung ini itu wangsitnya buat istrinya Joko Lawung. Sementara Joko Lawung ketika di kerajaan, kamu bisa punya anak kalau nanti kamu setelah bertapa di Gunung Arjuna. Gitu ya, itu sekelumit tambahan sejarah ya. Akhir kata, selamat sore, salam sejahtera, hum swasti, swasti hum santi, santi hum. Sampai bertemu lagi bersama Gus Saleh atau Satrio Bini.